Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsena Anwar dengan NIM 1929-142021 akan mereview jurnal dengan judul Kriptanalisis Linier menggunakan aproksimasi ganda. Teknik kriptanalisis linier dengan menggunakan aproksimasi ganda dibuat oleh Kaliski dan Ropchow sebagai pengembangan dari teknik kriptanalisis linier dengan sebuah aproksimasi untuk mengatasi beberapa kekurangan dari teknik kriptanalisis linier yang dibuat oleh Matsui. Kriptanalisis linier dengan menggunakan aproksimasi ganda ini meningkatkan keefektifan dalam melakukan penyerangan terhadap algoritma DES. Lebih dapat diterapkan dan dapat mereduksi kebutuhan jumlah data masukan yang diperlukan untuk menyerang sebuah algoritma block chipper dengan sangat efektif. Kriptanalisis linier, algoritma dasar yang memungkinkan seorang kriptanalis untuk mendapatkan satu bit informasi kunci dari sebuah aproksimasi linier adalah algoritma 1. Algoritma 1, anggap persamaan 1 bernilai benar dengan nilai probabilitas P sama dengan 1/2 tambah elemen. Langkah 1, anggap T sebagai jumlah pasangan plaintext atau ciphertext sedemikian sehingga sisi kiri dari persamaan tersebut memiliki nilai sama dengan 0 dan anggap N adalah jumlah total dari seluruh pasangan yang ada. Langkah 2, if sama dalam kurung T lebih besar daripada N per 2, dan ambil nilai K sama dalam kurung XK sama dengan 0 jika elemen lebih besar dari 0 atau 1. Jika elemen lebih kecil daripada 0, else ambil nilai K dalam kurung XK sama dengan 1. Jika elemen lebih besar daripada 0 atau 0, jika elemen lebih kecil daripada 0. Untuk operasi-operasi linier sederhana seperti XOR dengan kunci atau sebuah permutasi dari bit-bit yang ada, maka bisa didapatkan ekspresi linier yang memiliki probabilitas 1. Untuk elemen-elemen chipper yang bersifat non-linier seperti Xbox, maka akan dicari aproksimasi linier dengan probabilitas P yang bernilai maksimum dari deviasi. Aproksimasi untuk sebuah operasi di dalam enkripsi dapat didapatkan dengan mengkombinasikan kedua hal tersebut hingga menghasilkan sebuah aproksimasi untuk satu putaran dari enkripsi. Kriptanalisis linier. Kriptanalisis linier menggunakan aproksimasi ganda. Apabila ada sebanyak n aproksimasi linier yang masing-masing mengandung bit kunci yang sama namun berbeda dalam hal penggunaan bit-bit plaintext dan ciphertext, maka dapat dianggap bahwa algoritma 1 di atas dapat digunakan pada aproksimasi linier n yang manapun untuk menentukan statistik T, I. I lebih kecil daripada I, lebih kecil daripada N, dengan sejumlah nilai bias dan variansi. Berikut ini adalah algoritma 1M yang merupakan pengembangan dari algoritma 1 yang telah dibuat oleh Matsui. Algoritma 1M, langkah 1. Untuk I lebih kecil daripada I, lebih kecil daripada N, anggap TI sebagai jumlah pasangan plaintext atau ciphertext sedemikian sehingga sisi kiri dari persamaan 2 di atas bernilai sama dengan 0. Anggap N menyatakan jumlah total dari blok plaintext yang ada. Langkah kedua, untuk sebuah himpunan beban A1 sampai dengan AN di mana seperti berikut. Langkah 3, itu lebih besar daripada N per 2 dan ambil nilai K dalam kurung XK sama dengan 0. Else ambil nilai K dalam kurung XK sama dengan 1. Asumsi-asumsi yang digunakan. Asumsi 1. Untuk semua I dan J dengan nilai I tidak sama dengan J, maka XI sama dengan XJ dengan nilai probabilitas 1/2, di mana nilai probabilitas tersebut diambil dari blok plaintext yang telah dipilih secara acak. Asumsi 2. Pendistribusian nilai statistik dari persamaan 3 bisa dimodelkan dengan menggunakan pendistribusian normal secara akurat.
Penggunaan algoritma 1M. Algoritma DES yang digunakan adalah versi dengan jumlah putaran sebanyak 5 kali dengan menggunakan dua aproksimasi linear yang digambarkan dengan ACD dan DCA sesuai dengan notasi yang digunakan oleh Matsui. Masing-masing aproksimasi linear tersebut memiliki nilai bias elemen sama dengan 25 kali 20x 2 kurang 12, 6104 kali 10 kurang 3. Jika KI adalah 48 subkunci yang digunakan pada putaran KI, PL adalah 32 bit awal dari blok plaintext dan CL adalah 32 bit awal dari blok ciphertext. Maka bisa didapatkan seperti di bawah ini. Untuk membuktikan bahwa asumsi satu benar-benar dapat digunakan, Kaliski dan Robshaw menghitung keluaran yang dihasilkan dari masukan yang berupa 2 juta pasangan plaintext atau ciphertext dan aproksimasi linear P1 dan P2. Hasil percobaan dan hasil perhitungan teori jumlah pasangan P1, P2 dan menggabungkan P1 dan P2. P1 80%, 86%, 94%, 99%, P2 75%, 88%, 92%, 99%, menggabungkan P1 dan P2 92%, 95% dan 98% dan 100%. Sedangkan hasil perhitungan teorinya, jumlah pasangannya P1 76%, 88%, 92%, 98%, P2 76%, 84%, 92%, 98%, menggabungkan P1 dan P2 84%, 92%, 98%, 98% dan 100%. Itulah review jurnal yang sudah saya jelaskan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.